Dapat. Ini dia nih. Hai teman-teman, Panji saat ini ada di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Dan di hutan hujan seperti ini, udaranya sangat sejuk dan dingin, membuat reptil biasanya jarang ditemukan. Benarkah seperti itu? Apa hanya mitos belaka? Nah, di petualang kali ini Panji akan membuktikan kebenarannya. Hewan reptil adalah hewan berdarah dingin. Dan bisakah mereka hidup di ketinggian lebih dari 1000 meter, terutama untuk ular? Kira-kira apa yang bisa kita jumpai di ketinggian seperti ini? Ikuti di petualang kali ini. Ini kerennya kalau kita berpetualang di areal dataran tinggi, pepohonan itu masih terjaga. Nah, pohon yang merupakan paru-paru dunia di sini masih bisa kita lihat banyak sekali dan besar-besar ukurannya. Ada berbagai jenis pohon di hutan ini. Dan lihat, pohon ini juga hidup dan menghidupi pepohonan lainnya. Misalkan ini, pohon besar ini ditumbuhi juga dengan pohon-pohon rambatan lainnya dan merupakan benalu dari si pohon yang inangnya ini, yang besar ini. Luar biasa memang hutan. Di hutan seperti ini bukan hanya ular dan reptil saja yang bisa kita jumpai. Namun hewan-hewan lain seperti mamalia besar pun kemungkinan bisa kita jumpai di sekitar sini. Tak terkecuali macan. Ya makanya kalau berpetualang di hutan jangan pernah sendiri. Harus ada yang menemani, minimal 1-2 orang. Oke? Kalau gitu kita lanjut ke bawah sana. Semoga kita bisa menjumpai ularnya. Sampai saat ini Panji belum jumpa apapun di sini, belum nemu apapun. Ada satu ekor teman kita yang lagi kamuflase di bawah sana sambil berjemur. Ya, walaupun atap dari hutan ini itu tertutup oleh dedaunan dari pepohonan, namun ada sedikit cahaya matahari yang bisa masuk dan menjangkau teras hutan. Dan lihat, ini adalah piton berukuran sedang yang berkamuflase di antara dedaunan kering. Lihat ini, teman kita yang satu ini memiliki ukuran yang tidak besar, masih kecil. Namun, lihat, motifnya sangat indah dan sangat bisa menyamarkan tubuhnya dengan suasana sekitar. Piton merupakan ular yang tidak berbisa dan hampir bisa dijumpai mulai dari di area ketinggian hingga di daerah rendah. Wow, ternyata mereka bisa hidup di ketinggian 1000 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Panji menemukan di sini, luar biasa banget. Wah, ya. Kita coba untuk sedikit interaksi dengan ular yang satu ini. Lihat ini. Ini dia. Mereka biasanya menghuni areal basah di mana di dekat perairan. Jika Panji dengar di bawah sana ada sedikit suara air yang bergemuruh dan itu menandakan bahwa di sekitar sini memang ada sungai kecil. Nah, makanan utamanya mereka memakan apapun yang bisa mereka temukan seperti tupai, tikus, kemudian unggas. Mereka makan. Dan biasanya ketika mereka merasa terancam, mereka akan langsung menyerang seperti ini tanpa kompromi. Ya, serangan mereka harus diwaspadai karena piton memiliki gigi yang sangat tajam dan sangat banyak. Nah, memegang ekor piton ketika kita berhadapan dengan piton sebesar ini adalah safety yang memang cukup bisa diandalkan ya. Oke, lihat ini. Dia buka dia buka mulutnya lebar-lebar. Panji menggunakan daun ini sebagai alat bantu supaya dia tidak langsung gigit ke tangan Panji. Karena pada dasarnya ular adalah makhluk yang rabun
dan mereka hanya mengandalkan sensor yang mereka miliki, yaitu Jacobson, untuk mendeteksi segala hal. Yang satu ini walaupun masih kecil, tapi sifat bertahannya ini sangat luar biasa, lihat. Dia buka terus mulutnya lebar-lebar dan mewarning Panji. Ini menandakan bahwa dia emang benar-benar liar ya. Terbang-terbang. Masih kecil kayak gini masih aman buat manusia. Tapi kalau misalkan udah gede, misalkan dia bisa tumbuh hingga ukuran maksimal, yaitu 11-12 meter, jangan harap kita aman dari dia. Karena dia bisa makan kita, teman-teman. Oke deh, lihat dia mulai bergerak. Dia tahu mau kemana. Kalau gitu kita biarkan dia untuk menikmati paginya yang indah ini. Bye-bye. Nah, ini matahari pagi sangat penting untuk kehidupan di hutan. Karena tumbuhan ataupun hewan sangat membutuhkan cahaya dari matahari pagi untuk nutrisi mereka. Yang harus kita waspadai saat kita berjalan di tempat seperti ini, misalkan kalian memiliki hobi naik gunung nih, pasti kalian akan melewati jalur-jalur seperti ini. Nah, yang harus kalian waspadai adalah pepohonan yang ada di kanan kiri kalian. Pepohonan-pepohonan kecil seperti ini memiliki warna daun yang hijau. Dan ada beberapa ular hijau yang hidup di gunung yang biasanya kita masih bisa jumpai. Itu jenis-jenis Trimeresurus albolabris atau ular hijau ekor merah. Mereka bisa bertahan hingga di ketinggian lebih dari 1000 meter. Dan hati-hati dengan ular itu, karena ular itu merupakan ular yang sangat berbisa. Dan jika menggigit, itu bisa membuat kalian celaka. Jadi saran saya adalah ketika kalian trekking di pegunungan seperti ini, kalian selalu gunakan celana-celana panjang ya, seperti yang saya gunakan, dan safety untuk bootnya. Oke, jangan pernah menggunakan celana pendek ketika kalian masuk ke areal trekking seperti ini. Karena yang jadi masalah adalah ketika ular tersebut menggigit kaki kalian, jika kalian tidak dilindungi dengan celana panjang, itu akan sangat bahaya sekali. Nah, baju yang memiliki lengan panjang seperti ini pun, ini sangat akan bisa menyelamatkan kita dari serangan hewan berbisa. Nah, ini dia clawing atau kaki seribu. Ini jenis serangga yang luar biasa karena mereka memiliki kaki yang sangat banyak sekali. Dan saya agak sedikit geli dengan serangga. Oke, kita akan menggunakan kayu aja untuk coba handlingnya. Nah, berbeda dengan kelabang, hewan ini bukanlah hewan berbisa maupun beracun ya. Mereka adalah pengurai dari dedaunan dan juga buah-buahan pohon. Jadi selain cacing, nah hewan ini juga yang berperan untuk mengurai sampah yang ada di hutan sini. Biasanya mereka memakan buah-buah busuk dan dedaunan-dedaunan yang busuk juga. Ukuran mereka biasanya bisa sampai 30 sentian jika yang di ketinggian seperti ini. Cuma yang ini masih kecil, ukurannya masih belum besar. Nah, ada mitos ketika kita dililit oleh clawing atau kaki seribu, itu lilitannya tidak akan lepas sebelum petir menyambar. Sebetulnya mitos-mitos seperti itu adalah mitos belaka saja. Pada dasarnya clawing hanya bisa dibuka lilitannya dengan tangan aja. Jadi kalau misalkan sampai lilit gitu, dia pegang ngelilit kita gitu, ya buka pakai tangan aja, nggak usah nungguin petir. Lama kapan tuh petir nongol kan. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi yuk. Dapat. Ini dia nih. Ini ular kecil yang sering banget kelihatan di areal gunung. Ular kukri. Ular kukri ini jenis oligodon dan dia tidak berbisa karena merupakan keluarga kolobrid. Nah, cuma lihat warnanya itu benar-benar mirip pohon dan kita harus hati-hati sama giginya. Kenapa disebut ular kukri? Karena giginya tuh karena giginya ular ini tuh mirip pisau kukri ya. Jadi kalau misalkan sampai gigit, itu bisa mengakibatkan sobek yang luar biasa juga, sama seperti piton. Nah, walaupun ukuran mulutnya kecil, tapi gigi ular ini tuh panjang dan tajam banget. Ular ini jujur nggak berbisa sama sekali. Dan
Wush, nyerang. Gokil. Walaupun tidak berbisa tapi serangannya cukup mengagetkan saya barusan teman-teman. Dan ular yang berwarna coklat ini biasanya memiliki variasi warna lain yaitu merah dan agak kebiruan. Dan mereka adalah pemakan katak alami. Nah kalau dipelihara biasanya teman-teman reptiler suka kasih makan telur kocok ya. Karena mulutnya yang kecil mereka jarang bisa makan makanan yang agak besar. Nah kadang terlihat juga ular jenis ini itu memakan cacing. Lihat. Bagian warna sininya agak buram. Ini menandakan bahwa ular ini lagi mau menuju ke fase ganti kulit. Oke, si kukri ini kita lepas aja. Kita balikin lagi ke alam supaya dia lestari di sini. Kayaknya emang banyak nih populasinya di sini ya. Oke, kita lepas aja. Dadah, salam lestari. Di hutan hujan tropis seperti ini, terutama di dataran tinggi, mungkin sangat sulit untuk kita bisa menjumpai kobra, ular tanah, ya, ular-ular yang umumnya hanya bisa dijumpai di dataran rendah. Kenapa? Karena mereka cenderung lebih menyukai udara yang agak hangat daripada yang dingin seperti ini. Nah, berarti ini kabar baik untuk teman-teman pendaki yang jika ingin trekking ke gunung, kalian mungkin jarang sekali bisa menjumpai kobra di areal seperti ini. Tapi kabar buruknya adalah masih ada ular-ular berbisa jenis lain yang sangat bisa kita jumpai di sekitaran habitat seperti ini. Apa saja jenisnya? Di antaranya adalah ular cabai ekor merah, kemudian ular viper ekor merah. Nah, dan beberapa jenis ular berbisa lain yang bisa kita jumpai di sekitaran tempat-tempat seperti ini. Punisius juga bisa. Nah, makanya kita harus mengenal ular agar kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika berjumpa dengan mereka. Dan mana ular berbisa dan mana yang tidak. Bagaimana caranya? Ikuti terus perjalanan saya di Ray Outdoor Gear channel ini. Oke, kalau gitu Panji pamit. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin petualangan Panji untuk monitoring ular-ular yang ada di ketinggian. Salam lestari, bye-bye.